Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di kajian tafsir tematik kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tafsir ayat-ayat yang berkenaan tentang akidah, alhamdulillah sudah kita selesaikan semua materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat yang berkenaan tentang ibadah. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pembahasan tentang tafsir ayat tentang haid, yang kedua tafsir ayat tentang tata cara berwudu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan kita baca pada kitab Tafsir Al-Wadih karangan Syekh Muhammad Mahmud Hijazi rahimahullahu ta'ala. Pada surah Al-Baqarah ayat 222. Baik, ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Baik, kita akan baca pada tafsirnya ayat 222. Al-mahid. Ya, lafaz mahid. Apa itu mahid? Al-mahid adalah al-haid. Adalah haid. Wa huwa damun fasid. Dia adalah dam fasid. Fasid ini yang rusak. Yakhruju min rahimil mar'ah kulla syahr, yang keluar dari rahimnya perempuan setiap bulan. Aqalluhu yaumun wa lailatun, paling sedikitnya darah haid itu keluar 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu sittatun aw sab'atun, biasanya itu 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsatu asyara yauman, biasanya 15 hari. Walahu ahkamun fi kutubil fikhi katsiratun, dan pembahasan tentang haid ini ada hukum-hukumnya yang bisa Anda dapati dalam kitab-kitab fikih, sangat banyak. Fa'tazilun nisa artinya apa? Fa'tazilun nisa kinayatun an adamil jima. Fa'tazilun nisa itu adalah kinayah tentang tidak adanya jima. Kinayah itu kiasan tentang tidak boleh jima. Min haitsu amarakumullah, apa maksudnya? Fil makan al-ma'mur bihi wa huwa al-qubul la ad-dubur. Min haitsu amarakumullah maksudnya apa? Fil makan al-ma'mur bihi, di tempat yang diperintahkan. Wa huwa al-qubul, itu adalah jalan yang depan, la ad-dubur, bukan jalur yang belakang. Harsul lakum maudi'u harsikum, maksudnya harsun adalah tempat kamu bercocok tanam, ya, ladang. Al-ma'na kana al-yahudu yatashaddiduna fi muamalatil haid. Orang-orang Yahudi itu yatashaddidun. Mereka tashaddud, ya, yatashaddaduna fi muamalati al-mahid. Mereka sangat keras dalam berhubungan dengan perempuan yang haid. Faya'tazilunaha fil akal wa syurb wa naum, maka mereka i'tazala itu mengasingkan mereka fil akal, baik ketika makan, wa syurb, dan ketika minum, wa naum, dan ketika tidur. Wa idza lamasaha ahadun tanjusu, apabila ada yang menyentuh perempuan yang haid, tanjusu, maka itu bisa dinilai najis. Ila akhirih.
Wa kanat an-nasara, adapun orang Nasrani, la tafriqu bainal haid wa ghairi, mereka tidak membedakan antara haid dan lainnya. Fakana hada da'iyan li tasaul muslimin anir ru'yil al-wasati wal hilli ar-rasyid. Fakana hada, maka ini apa? Orang Yahudi terlalu sangat ekstrim dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan orang haid. Orang Nasrani tidak membedakan sama sekali keadaan haid dan tidak haid. Fakana hadza da'iyan, akhirnya menyebabkan da'iyan, sebuah faktor li tasaulil muslimin, akhirnya mereka bertanya-tanya an ra'yil wasat, tentang pendapat yang i'tidal, yang moderat, wal hil ar-rasyid, dan solusi yang benar. Fa'ujibu minallah, maka ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, annal haid adzan, bahwasanya haid itu adalah adzan, penyakit, yadurrur rajula wal wamra'ata 'ala sawa, yang berbahaya bagi perempuan dan laki-laki, 'ala sawa, sama-sama. Watib yashhadu bihadza, dan kedokteran sudah memastikan atau menetapkan hal ini. Fahdharu al-jima' fil haid faqat. Fahdharu, maka berhati-hatilah, al-jima' fil haid faqat, untuk melakukan jima' dalam keadaan haid saja. Wala haraja alaikum fi ghairil jima', maka tidak ada, wala haraja ini maksudnya tidak apa-apa, alaikum, atas kalian, fi ghairil jima', di selain jima'. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illal jima', lakukanlah kulla syai'in, setiap sesuatu, kepada istri-istri kalian, illal jima', kecuali jima' dikala haid. Wasu'ila Rasul, dan Nabi ditanya, ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid, apa yang halal bagiku, min imra'ati, dari perempuanku, dari istriku, wa hiya haid, dan dia dalam keadaan haid, apa yang boleh aku lakukan ketika istriku haid? Faqala laka ma fawqal izar, boleh bagimu, ma fawqal izar, bersenang-senang dengan yang ada di atas izar. Izar itu sarung. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, wala taqrabuhunna hatta yathurna minal haid, maka janganlah kamu mendekati mereka untuk berjima sehingga mereka suci dari haid. Fa idza tatahharna bil iktisal, apabila mereka suci dengan mandi, fajami'uhunna fil makan alladzi akramakumullahu bihi, maka jimalah mereka pada tempat yang sudah diperintahkan Allah kepada kamu, wa huwa al-kubul, maka posisi jima itu adalah kubul, jalur depan, li'annahu mahallu istiladil walad wa istimbatihi, karena jalur depan itu adalah tempat untuk istiladul walad, untuk yang bisa melahirkan anak, wastimbatihi, dan untuk bisa menumbuhkan janin. Biaksid dubur, dan berbeda dengan dubur, jalur belakang, jalan belakang. Innallah yuhibbut tawabin alladzina yatubuna min fi'lihim al-mukhalif lisyar, sungguhnya Allah yuhibbuna tawabin, cinta terhadap orang yang bertaubat, alladzina yatubuna, yang bertaubat, min fi'lihim al-mukhalif lisyar, dari pekerjaan mereka yang berbeda dengan yang membedai syariat. Lianna adata ityanin nisa fid dubur, karena adat mendatangi perempuan dalam dubur itu, wa fi ba'dil haid, dan ketika haid, qad tasarrabat indal ba'd, terjadi di sebagian kalangan. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, sungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang mutatahhirin, bersesuci, alladzina yatatahharuna, yang mereka bersuci, min danasil fawaish, dari danas, dari kotoran-kotoran, fawahish, kekejian, wartikabil ma'asi, dan mengerjakan maksiat, wa min kulli danasin, dan dari setiap kotoran, madiyin, yang bersifat materi, kal haid, seperti haid, wan nafais, dan wan nifas, dan nifas. Nisa'ukum at-tahirat minal haid mawadi'u harsikum,
Perempuan-perempuan kamu yang suci itu adalah, yang suci dari haid itu adalah mawadhi harsikum, adalah tempat kamu bercocok tanam, berladang. Fannutfah allati tulqa fil rahim asbaha syai'un bil budri alladhi yulqa fil ardil mahruthah. Maka nutfah itu sperma ya, allati tulqa fil rahim, yang diletakkan di rahim, asbaha syai'un bil budri, mirip dengan benih, alladhi yulqa fil ardi, yang kemudian diletakkan di tanah al-mahruthah, yang dipelihara. Wasyari al-hakim yushiru bilafdil mujaz al-baligh, maka syari Allah yushiru memberikan petunjuk bilafdhil mujaz dengan lafadznya yang sangat ringkas, al-baligh yang sangat baligh. Harsun dengan lafadz harsun. Harsun itu adalah nisaukum harsun lakum, ladang. Ila annal maksud, yang dimaksud dengan haras ladang itu, minan nikah, dari nikah, wal istilat adalah untuk mendapatkan anak, proses lalladzah al-bahimiyah, bukanlah kesenangan yang bangsa hewan. Fawajaba al-inayatu bihi, maka kita wajib untuk inayah memperhatikan hal ini. Wa min huna wadaha qauluhu ta'ala kafa'tuha min haitsu amarakumullah. Maka di sini menjadi jelas firman Allah, maka hendaklah kamu mendatangi perempuan dari sisi kamu diperintahkan kepadanya. Baik, itu penafsiran pada surah Al-Baqarah ayat 222 tentang haid. Berikutnya kita baca tentang ayat wudu atau bersesuci. Bismillahirrahmanirrahim, pada surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu adalah bunyi ayatnya. Sekarang mufradatnya, wujuhakum. Apa yang dimaksud wajah? Jam'u wajhin. Wujuh itu jamak dari lafadz wajah. Wa huwa ma taqa'u bihil muwajahah, adalah sesuatu yang terlihat ketika kita berhadap-hadapan. Wa hadduhu tulan, dan hadnya, batasannya tulan, panjangnya, ma baina mambitis sya'ri, adalah di antara tempat keluarnya rambut yang di atas ya, sya'ri ra'si, ila muntaha lahyain, sampai akhirnya lahyain, dua jenggot. Wa ardon, dan lebarnya ma bainal udhunain, dari telinga ke telinga. Jadi al-marafiq jam'u mirfaq. Marafiq itu jam'u mirfaq, siku. Wa huwa a'la dhira' al-asfalul adudi, dan dia adalah paling tingginya di lengan kita dan paling rendah dari tangan kita, yaitu tempat bertemunya lengan atas dan lengan bawah ya. Dhira', marafiq. Kemudian ka'bain al-'azamain an-na'itain min ittisalis saq bil qadam minal janibain. Ka'ab itu adalah al-'azumain, dua tulang, an-na'itain yang menonjol ya, inda ittisalis saq bil qadam, tempat bertemunya sak, betis, dengan kaki, itu yang letaknya di bawah. Min janibain, dari dua sisi. Di kanan ada tulang juga ya, di tulang yang dalam, di luarnya juga ada. Jadi itu al-ka'bain, dua ka'ab ya. Junuban ay asabatkum jinabah bimujama'atin nisa. Yang dimaksud junuban adalah kamu junub, jinabah, dengan menjimak perempuan, au inzalil mani, atau sebab kamu inzal ya, keluar mani.
Bidzatis sudur artinya bisahibatis sudur, orang yang mempunyai dada. Wal murad biha, yang dimaksud dengannya as-sirrul ladzi lam yubarih as-sudur, adalah as-sirru alladzi lam yubarih as-sudur, ya. Sekarang maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza aradtum al-qiyam ila shalah wa antum muhditsuna, wa hadza at-takkid bil hadas ata min as-sunnah asy-syarifah. Apabila kamu ingin al-qiyam ila shalah, melaksanakan salat, qiyam ila shalah, wa antum muhditsun, tapi kamu berhadas, wa hadza takkid bil hadas ata min as-sunnah asy-syarifah. Takkid atau batasan dengan hadas ini ada dalam sunnah asy-syarifah, dalam hadis. Fa'alaikum bil wudu, maka hendaklah kalian berwudu. Fal wudu wajibun inda kulli shalah, wudu itu wajib setiap kalian melaksanakan salat. Alal muhdis hadasan asghar, atas orang yang berhadas hadas kecil. Wa imma yustahabbu ala ghairil muhdis inda kulli shalah, dan wa innama, hanya saja, yustahabbu disunnahkan, ala ghairil muhdis kepada seseorang yang tidak berhadas, inda kulli shalah, di tiap salah. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh diriwayatkan dari Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu, tidak menerima siapa Allah, salata ahadikum, kepada salat salah satu kalian, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sehingga dia berwudu. Wa rawa al-Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan, inda kulli shalah, di setiap salat. Faqala qultu fa antum kaifa tasnaun, maka kalian apa yang kalian lakukan? Qala kunna nusalli salawat bi wudu'i wahid ma lam nuhdis. Kami salat, apa yang kami salat dengan semua salat bi wudu'in wahid, dengan satu wudu, malam nuhdisa, selama kita tidak berhadas, ya. Maka kesimpulannya teman-teman, ya, dari ayat ini dijelaskan tentang tata cara orang yang mau berwudu, ya. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, yang sudah dijelaskan tadi batasannya, kalau di atas dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dua lahyain, dua jenggot. Wa aidiakum, tangan ini batasannya ilal marofik, sampai ke marofik, dua siku. Wamsahu birusikum, ya. Kemudian hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain. Di sini kita lihat bacanya wa arjulakum, ya. Berarti kalau wa arjulakum itu dia harus dibasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Maka yang diusap hanyalah wamsahu biruusikum. Nah, jadi kalau atofnya wa arjulakum dibaca wa arjulakum, itu kita hanya membasuh, ya, membasuh kaki. Kalau diatofkan ke wamsahu biruusikum wa arjulikum, maka itu hanya diusap ilal ka'bain. Ka'bain sudah dijelaskan, itu dua tulang yang ada di bagian luar dan bagian belakang, ya, pertemuan antara betis dan kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian sedang junub, maka hendaklah bersuci. Kalau mau sholat dalam keadaan junub, bersuci, baik karena inzal ataupun karena jima dengan perempuan. Wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, au jaa ahadukum minal ghaid, atau kalian ada salah satu kalian datang dari ghaid. Ghaid ini dari kamar mandi, ya, dari WC kalau sekarang. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, ya. Pada lamastumun nisa itu ada dua pendapat, teman-teman, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini diambil dengan zahir ayatnya.
Lamastumun nisa artinya menyentuh perempuan secara zahir, disentuh perempuan secara zahir. Artinya pertemuan antara kulit dan kulit, laki-laki dan perempuan itu batal wudunya. Tetapi ada yang mengatakan lamastumun nisa, pendapat Ibnu Abbas dan dalam mazhab Imam Hanafi ini artinya jima ya. Falam tajidu ma'an, kamu tidak mendapatkan air ya. Kamu sakit, kamu dalam perjalanan atau kamu bersentuhan dengan perempuan atau menjima perempuan dan tidak menemukan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah bertayamum dengan debu yang suci yang bagus. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka hendaklah kalian mengusap dalam tayamum itu biwujuhikum dengan kepada wajah kalian, wa aydikum dan tangan kalian. Jadi dalam tayamum itu hanya mengusap wajah, menepukkan satu kali tepukan ke wajah dan satu tepukan kepada kedua tangan. Maka itu cukup apabila tidak menemukan air. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj, maka Allah tidak menginginkan kalian dalam haraj, dalam kesusahan. Walakin liyutahhirakum, tapi Allah menginginkan agar menyucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, alaikum atas kalian, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Ini adalah tafsir ataupun penjelasan tentang ayat yang pertama tadi tentang haid dan juga tentang wudu ya teman-teman. Wudu, tayamum dan al-ghuslu ya, dan mandi besar ya, mandi besar itu bisa juga diganti dengan tayamum ya. Baik wudu dan mandi besar, kalau misalkan sama-sama tidak ada air, maka sama-sama tayamum. Tayamumnya dengan itu tadi, hanya mengusap wajah dan tangan. Bukan kalau misalkan sampean junub dan ingin tayamum tidak ada air begitu ya, kemudian guling-guling, tidak guling-guling di debu ya, tidak demikian, maka cukup hanya menepukkan debu itu, mengusapkan debu itu ke wajah dan ke tangan, sama seperti pengganti wudhu ya. Baik, demikian yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Syukran ala husni istima'ikum. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.